Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Adik-adik peserta pendidikan pelatihan dasar CPNS tahun 2021 BPSDM Provinsi Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa meskipun tidak secara langsung, namun melalui moda asinkronus e-learning, melalui media video pembelajaran. Adik-adik, video pembelajaran ini merupakan materi pengayaan mata pelatihan etika publik sebagai bagian dari agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS. Sebagaimana adik-adik telah menerima MOC dari LAN RI, etika publik ini membahas tentang kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, aktualisasi etika pejabat sipil negara, dan juga evaluasi. Adik-adik, mata diklat etika publik memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik kepada adik-adik melalui e-learning dengan berbasis belajar mandiri. Tentunya penekanannya adalah proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut kepada diri adik-adik sehingga keberhasilannya dilihat dari kemampuan adik-adik mengaktualisasikan nilai-nilai dasar etika dalam mengelola pelaksanaan tugas jabatan adik-adik sebagai PNS. Oleh karena itu, dalam materi pengayaan ini lebih menekankan ke bagaimana adik-adik belajar menganalisis, menilai, menimbang-nimbang, sehingga dapat menentukan pilihan yang sesuai, yang tepat, dan benar-benar merupakan bentuk aktualisasi dari kode etik maupun etika publik sehingga dapat dilakukan dengan baik dengan standar etika publik yang tinggi. Adik-adik semua yang saya hormati dan saya banggakan, mengapa kita harus belajar etika publik? Mari kita resapi dulu adik-adik selama ini sejak kita lahir ke bumi Nusantara ini hingga pada saat ini kita sebagai CPNS dan insya Allah sebentar lagi adik-adik adalah PNS. Alhamdulillah sekali. Mari kita bersyukur sekali adik-adik. Mari resapi ya, hayati bagaimana lagu ini. Adik-adik, rasa syukur kita kepada Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita lahir, besar, dan sampai saat ini alhamdulillah
kita sebagai CPNS adik-adik sebentar lagi jadi PNS. Apa yang hendak kau berikan kepada Ibu Pertiwimu adik-adik? Setelah adik-adik menghayati mengapa sekarang kita harus belajar etika publik. Nah, mari adik-adik simak video ini. Selamat malam kawan-kawan semua. Ada pepatah panjang silaturahmi, panjang rezeki, betul? Mudah-mudahan dengan silaturahmi bisa memanjangkan rezeki kita dengan inspirasi dan cerita-cerita. Alhamdulillah malam ini bisa bertemu dengan orang-orang yang bersemangat. Ya, saya mulai dengan sebuah studi dari McKinsey. Indonesia itu akan jadi ranking 3 negeri terkeren sedunia 2045, doakan amin ya. 2045 kamu umur 40 tahun, ya saya sudah 70 tahun, kira-kira begitu plus minus ya. Syaratnya 3, nah mudah-mudahan 3 syarat ini kita renungkan. 1, ekonomi jangan kurang dari 5%. Saya ini paling susah nerangin angka pertumbuhan ekonomi ke ibu-ibu. Pak Ridwan maksudnya apa ekonomi 5%? Coba kan Economics 101. Bu, saya bilang ekonomi 5% itu kalau ibu ke mall seminggu 2 kali. Gitu. Ganti HP setahun sekali, ke Bali setahun 2 kali, umroh 2 tahun sekali. Nah itu 5%. Oh. Jadi kita akan menjadi negeri terhebat. Ketiga, 1, ekonomi jangan turun ya, kayak sekarang ini 5%. Kedua, pemilihan demokrasi jangan ribut, karena itu syarat kondusivitas. Jadi jangan lagi ya 2014 kita marah-marahan unfriend di Facebook, ya friend lagi, ketemu pilkada DKI unfriend lagi, nggak begitu. Nah, kenapa? Karena politik yang tidak kondusif kapan kerjanya, betul? Yang dia ngomongin isu, habis waktu. Makanya saya yakin sebagian dari kita udah enek dengan bacaan-bacaan yang ada di seliweran di medsos. Nah kita doakan pergantian presiden, pergantian gubernur, bupati, wali kota lancar. Jadikan demokrasi itu kayak festival ya, lucu-lucuan aja, senang kan begitu. Maka jangan benci-bencian. Sekarang ini serba online tuh. Sampai kebencian pun online. Nah, ada bisnis kebencian online, Sarasen, 75 sepaket. 75 juta. Ternyata ada customernya ya. Nah, yang ketiga, nah ini kita menurut studi McKinsey syarat nomor 3-nya adalah jika generasi muda produktif bonus demografi ini kompetitif. Apa definisi kompetitif? Mandiri, bisa bersaing, dikirim ke Singapura bisa bersaing, dikirim ke luar negeri bisa bersaing. Nah, adik-adik, itulah mengapa kita harus belajar etika, dikarenakan tadi yang pertama kita mau berbakti kepada Ibu Pertiwi yang telah membesarkan, dan kita sekarang di ambang pintu terbuka untuk pengabdian itu melalui PNS. Nah, maka dari itu bahwa negara kita akan menjadi yang negara besar, pertumbuhan ekonomi syaratnya minimal 5%, kemudian jiwa kompetitif ya, dan memiliki kompetensi. Untuk melengkapi itu yang tidak kalah penting adalah di dalam era saat ini, dinamika perkembangan masyarakat yang sangat cepat, tuntutannya sangat besar, maka etika memiliki peranan yang sangat penting. Nah, etika
sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama, terkandung dalam ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum. Nah, termasuk adalah nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur, ya, para pendahulu kita, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Pancasila. Nah, adik-adik yang berbahagia, agar kita dapat mengetahui, dapat merefleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sehingga etika tadi diterapkan dalam pelayanan publik sebagaimana tugas pokok dan fungsi adik-adik nanti. Nah, oleh karena itu, melalui materi ini kita belajar. Adik-adik harus mampu merefleksi, menimbang-nimbang apakah itu perbuatan itu buruk, apakah perbuatan itu baik, sehingga sebagai dasar untuk menentukan dan mengarahkan kebijakan publik. Mari kita lihat. Pak, ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh ya, silakan tunggu di sini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Selamat malam lagi. Ya, Pak. Kasih. Ya. Selanjutnya, Pak, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Selamat sore Mbak. Selamat datang di Setiawan. Silakan duduk. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya ingin mendaftar di sini tapi tidak tahu cara pendaftarannya bagaimana. Oh, proses pendaftaran. Oke, Mbak silakan buka website kami di STI Jalan Makassar. Setelah buka website kami, Mbak cari scroll ke bawah proses pendaftaran mahasiswa baru tahun 2019. Setelah buka, Mbak silakan mengisi biodatanya dulu. Setelah mengisi biodata, Mbak print formulir pendaftaran kami. Saya juga ingin bertanya kalau biaya untuk biaya pendaftarannya untuk masuk di sini tuh kira-kira berapa ya? Oh, untuk biaya silakan datang terlebih dahulu ke sini. Lalu Mbak boleh bertanya di kantor keuangan kami. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Nah, adik-adik, itulah salah satu contoh peragaan di dalam pelayanan publik. Adik-adik sebagai pejabat publik, sebagai PNS adalah pelaksana kebijakan publik, ya. Maka harus paham dan bagaimana kita merefleksi perilaku-perilaku yang muncul yang harus ditampilkan oleh adik-adik dalam melayani publik tentunya. Nah, fokus utama di dalam pelayanan publik ini adalah kualitas, ya. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan sesuai kebutuhan publik. Etika publik itu berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan. Dengan menghayati, dengan memaknai setiap perilaku, apakah itu baik, buruk, maka itulah bagaimana kita menimbang. Pilihan yang baik-baik tentu akan kita ikuti, kita lakukan dalam melaksanakan kebijakan publik. Oleh karena itu, adik-adik harus mampu menganalisis modalnya apa ya kalau gitu etika. Nah, modal ini sebenarnya sebagai jembatan antara norma moral dan tindakan. Dimensi modalitas dari etika publik ini adalah
di antaranya satu dilihat dari dimensi kualitas pelayanan publik. Jadi etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip-prinsip moral, sehingga etika publik itu membentuk integritas pelayanan publik. Nah, kemudian yang kedua adalah dimensi modalitas. Modalitas tadi adalah sebagai jembatan, sarana antara norma moral dengan tindakan. Jadi di sini modalitas pelayanan publik, dimensi etika publik, modalitasnya adalah transparansi, keterbukaan, kemudian pertanggungjawaban, akuntabilitas, ya, serta netralitas, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan apakah itu kaya, miskin, yang datang ke kantor adik-adik, ya, tidak diskriminatif. Kemudian yang ketiga adalah dimensi integritas, ya, tindakan integritas publik. Ini adalah merupakan nilai, ya, harus sesuai dengan nilai-nilai, tujuan dan kewajibannya, kewajiban adik-adik. Nah, integritas publik berarti dimaksudkan kualitas dari pejabat publik. Adik-adik sebagai PNS adalah sebagai pejabat publik. Oleh karena itu, mari kita lihat gambaran di video ini. Apakah dimensi-dimensi etika publik nampak pada video ini, adik-adik? Mari kita lihat, silahkan analisa. Silahkan amati dan analisis. Ada nggak dimensi kualitas pelayanan publiknya? Selesaikan. Ada nggak dimensi Cerita modalitasnya? ini terinspirasi dari kisah nyata. Ke kantor pajak pagi-pagi, enak masih sepi. Ruangannya cantik, kopinya enak. Tapi kenapa masih galau dan gelisah? Nomor antrian 3. Antrian nomor 3. Selamat pagi Pak, dengan Syarian ada bisa dibantu? Ini saya mau ngurus surat keterangan bebas pajak. Oh iya, silakan duduk dulu ya. Baik Pak, saya cek dulu kapan berkasnya ya. Ini mohon maaf, masih ada dokumen yang masih kurang nih, jadi harus dilengkapi dulu ya. Waduh, barang saya datangnya minggu ini Bu. Bagaimana ya? Iya, soalnya kalau nggak dilengkapi, nggak bisa masuk berkasnya. Aduh, gimana dong Bu? Ah, tenang, kita punya kapten pelayanan publik. Ada yang bisa dibantu? Ini Kapten, saya mau ngurus surat keterangan bebas pajak yang harus selesai cepat. Karena barang saya datang minggu ini. Sesuai SOP, surat keterangan akan selesai dalam 5 hari kerja. Waduh, saya maunya selesai besok Kapten. Boleh, tapi lengkapi dulu persyaratannya ya. Sebentar. Saya harus balik lagi ke Cikarang naik ojek, ambil berkas, terus balik lagi ke sini dari Cikarang. Tenang Pak, kita bisa lewat email. Oke, nah adik-adik, itu tadi adakah dimensi etika publik? Adakah tadi kualitas pelayanan publiknya dari analisis pengamatan adik-adik? Ada, oke, bagus. Bagaimana? Apa juga ada dimensi modalitasnya? Keterbukaan, ya. Netralitas ada? Akuntabilitas? Iya, semuanya ada. Integritas publik sesuai nilai-nilai dan tujuan serta kewajiban. Tadi bagaimana? Ada hasil analisis adik-adik? Bagaimana perilaku dari customer service-nya?
Oke, itu adalah menunjukkan integritas. Nah, adik-adik, kualitas pelayanan publik itu merupakan salah satu tuntutan di dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, tuntutan etika publik juga demikian, kualitas. Apakah benar? Nah, adik-adik bisa lihat berbagai perusahaan multinasional, ya, semua hampir melakukan apa yang disebut dengan quality service. Jadi kualitas servisnya, kualitas pelayanannya. Nah, the new era of customer satisfaction. Kualitas pelayanan publik. Mari kita lihat salah satu contohnya adalah Selamat malam. Saya biasanya dipanggil Wani Sabu. Kalau di BCA dipanggil Natalia, ada 1000 Natalia di BCA. Selamat malam, halo BCA, dengan Wani bisa saya bantu? Selamat malam adik-adik, selamat malam juga Pak Jaki, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing tentang exceptional service di digital era. Emang beda ya zaman dulu servisnya dengan zaman sekarang? Kira-kira beda enggak? Saya punya pengalaman adik-adik, saya panggil adik-adik aja ya, karena muda-muda semua. Ya. Saya punya pengalaman, kalau dulu ke toko, masuk sebuah toko, kemudian kita didekatin oleh mbak-mbaknya, cari apa Bu? Ya Bu, saya bantu Bu, kemudian kita diikutin terus ke lorong manapun. Rasanya waktu itu aku happy-happy aja tuh, diikutin dan merasa bangga gitu ya. Tapi sekarang saya masuk ke sebuah toko, terus didekatin mbak-mbaknya, cari apa Tante? Obat pelangsing kita lagi diskon loh, langsung ilfil. Aduh, gua dipanggil Tante, emang gua gendut, ditawarin obat pelangsing, langsung ilfil. Beda kan? Soalnya kalau saya dipanggil Tante, saya biasanya langsung gak jadi beli. Ya, langsung beda kan servisnya. Atau di dunia digital sekarang kita sudah tidak perlu servis. Kita lebih suka kerja sendiri, nggak butuh orang lagi. Kira-kira begitu kah? Nah, kita lihat. Ada yang mengenalnya, ganteng ya? Ganteng nggak? Ganteng. Ini adalah Pak Arman Hartono, bos saya, wakil presiden direkturnya BCA. Jadi kalau kita belanjanya baju, sepatu, kalau Pak Arman beda. Belanjanya perusahaan, ya. Beliau mengatakan gini, saya pernah tanya, Pak kalau beli perusahaan itu yang dilihat Bapak apa sih? Saya lihat servisnya. Jadi kalau mau lihat perusahaan itu bagus atau tidak, kita lihat servisnya. Berarti servisnya perlu nggak? Perlu. Kalau kita mau perusahaan kita eksis dan maju, kita harus membenahi servisnya kita. Nah, malam ini saya akan sharing tentang bagaimana kita memberikan servis, tapi servis di era digital. Kita yang pertama, ini ada 10 tips. Yang pertama, mau zaman dulu, mau zaman sekarang, yang pertama adalah customer focus. Nah, oke. Adik-adik yang kita garis bawahi adalah bahwa di zaman online serba digital ini, kualitas pelayanan, servis pelayanan kepada pelanggan, kepada pengguna jasa, justru harus ditingkatkan, sangat-sangat diperlukan kualitas pelayanan itu. Customer service-nya dulu dibenahi. Nah, layanannya kepada pelanggan. Berbicara tentang layanan kepada pengguna, layanan kepada pelanggan di kantor atau instansi adik-adik nanti, maka sangat berkaitan dengan etika publik. Maka di dalam tuntutan etika publik dan kompetensi ini sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting. Kemampuan leadership adik-adik sesuai dengan tugas pokok fungsi adik-adik, keterampilan di dalam melaksanakan tugas. Ya. Kemampuan di melaksanakan tugas adik-adik sebagai pelaksana
kebijakan. Adik-adik memahami betul bagaimana nanti diajarkan kedudukan dan peran adik-adik sebagai PNS. Kemudian memiliki kompetensi teknis. Kompetensi teknis adik-adik sesuai dengan bidang keahlian, sesuai dengan tugas pokok adik-adik. Ya. Di zaman digital ini, adik-adik harus tahu bagaimana saling mempengaruhi organisasi itu terhadap kinerja. Kinerja adik-adik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan lembaga atau instansi adik-adik. Nanti juga akan mendapatkan tentang World of Governance. Nah, adik-adik yang tak kalah pentingnya adalah kompetensi etika. Nah, kompetensi di dalam diri adik-adik tentang attitude, tentang etika. Nah, ini sangat mempengaruhi tadi kemampuan-kemampuan yang lainnya. Oleh karena itu, adik-adik perlu merubah mindset. Nah, adik-adik sebagai PMS perlu merubah mindset. Kualitas layanan pejabat kita masih sangat rendah katanya. Jadi kata masyarakat di media sosial atau di media massa begitu, ada yang mengatakan kualitas layanan pejabat publik kita rendah. Kemudian marak korupsi, marak gratifikasi, pelayanannya tidak memuaskan, sering ada konflik kepentingan. Nah, oleh karena itu melalui tangan adik-adik, ya, melalui perilaku adik-adik harus merubah, ya, merubah pandangan masyarakat. Dimulai dari kita sendiri, harus merubah mindset kita, ya. Oleh karena itu, adik-adik, apakah benar Cerita ini hal-hal apa saja terinspirasi dari kisah nyata yang menjadi di suatu bank alasan rekanan kita penyedia harus berubah? jasa KPP PMA 2. Mari kita lihat. Laporan bulan ini, Pak. Oh, oke, thank you. Nasabah kita yang kepala KPP itu lagi merayakan Natal ya. Tolong kamu kirim parcel buat dia ya. Siap, Pak. Apa ini? Kue, Mas. Gratifikasi. Ini laporan bulan ini, Pak. Oke, thank you. Kepala KPP PMA 2 itu kayaknya suka musik deh. Coba kamu kirim tiket konser. Siap, Pak. Tiket, Mbak. Berarti Yaelah, cuma tiket kali. gratifikasi. Pak Kepala Kantor, ada apa nih Pak? Pak Manajer, maaf ya, kenapa Anda memberikan hadiah kepada kami terus-menerus? Karena SOP-nya begitu Pak. Bapak adalah nasabah kami yang sangat berharga. Tapi itu namanya gratifikasi, Pak. Apa itu, Pak? Gratifikasi adalah pemberian secara arti luas, yakni meliputi pemberian uang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Makanya, Bapak jangan memberikan kepada kami hadiah terus-menerus ya, Pak. Tapi itu kan hanya kue.
Hanya tiket, Pak. Setiap gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pejabat negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Tapi itu tidak berlaku jika menerima melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi adalah hal kecil yang menyusup halus dalam kehidupan keseharian kita, sehingga sering terlewat untuk disadari. Padahal gratifikasi yang diterima oleh aparatur negara menjadi akar korupsi. Itulah adik-adik ya, salah satu contoh perilaku pejabat publik yang tidak baik. Sekecil apapun, gratifikasi itu adalah korupsi. Oleh karena itu, perubahan mindset pejabat publik ini mau tidak mau harus dimulai sejak dini. Sejak adik-adik saat ini harus merubah mindset adik-adik. Merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Jadi adik-adik sebagai PNS ya, nanti memiliki kekuasaan ini harus berubah. Adik-adik harus memiliki mindset pola pikir untuk melayani masyarakat, melayani pelanggan. Yang kedua, adik-adik ketika menjadi PNS nanti juga memiliki wewenang, tetapi harus diubah kewenangan adik-adik itu. Peranan apa yang adik-adik berikan? Peranan apa yang adik-adik lakukan ketika menduduki atau ketika menjabat sebagai pejabat publik, sebagai PNS? Dan harus ingat kembali ke lagu pertama tadi, bahwa jabatan publik itu amanah. Sehingga adik-adik sumbangsih pengorbanan, pengabdian, loyalitas adik-adik sebagai PNS untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi. Oleh karena itu jabatan publik ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, perubahan mindset juga harus dilakukan adalah perubahan sistem manajemen. Ini bisa mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, budaya kerja, ya, dan lain-lain untuk mendukung terwujudnya good governance. Jadi melalui adik-adik yang sangat muda-muda ini, yang sangat bersemangat, berperilaku yang baik, ya, tanpa ada sedikit pun gratifikasi, korupsi, hindarkan itu semua. Lakukan perubahan dengan implementasi aktualisasi etika publik yang baik, yang nanti sebentar lagi apa saja sih etika publiknya, apa sih kode etiknya. Ini akan merubah budaya kerja di tempat tugas adik-adik semua. Untuk menjadi good governance, maka ada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah keterbukaan, kepertanggungjawaban, sama akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja organisasi. Kalau dinilai saat ini katakanlah dapat 85 begitu, ya harus dinaikkan secara bertahap agar menjadi 100%. Jadi laporan akuntabilitas instansi pemerintah wajib tiap tahun itu setiap instansi harus membuat laporan. Nah, kerjanya transparan. Jadi prinsipnya transparansi. Wah, udah bagus, udah terbuka. Udah tiap semua tamu tahu persis bagaimana SOP-nya. Bagaimana penganggaran yang ada di kantor adik-adik semua. Nah,
Wah, tapi ada yang kurang dikit. Misalnya udah 90, maka perlu dinaikkan lagi jadi 100. Sehingga kepuasan masyarakat ini akan menimbulkan kepercayaan. Begitu. Kemudian tidak diskriminatif, setara. Dan adik-adik bekerja secara profesional. Dan reward maupun punishment, supremasi hukum ini yang berkeadilan. Adik-adik semua, itulah bagaimana birokrasi kita direform, diubah dengan melalui prinsip-prinsip tadi. Tetapi masih realitanya, hambatannya sampai saat ini adalah moralitas. Berarti kembali lagi kepada moral. Berbicara tentang moral, maka adik-adik berbicara dengan moral ini, ya namanya juga negara besar ya. Negara besar, negara Indonesia tercinta ini dengan 34 provinsi, dengan jumlah penduduknya hampir 272 juta, berdasarkan sensus 2020 ini, perlu kesamaan semangat, kesamaan perilaku yang produktif. Maka Pak Jokowi kerja Indonesia maju, Jawa Barat juara, semua bekerja untuk menjadi juara. Nah, jadi kita memiliki kesamaan semangat adik-adik dan perilakunya produktif agar pelayanan publik dapat tercapai dengan baik, masyarakat memiliki kepuasan sehingga timbul kepercayaan yang tinggi. Diminta atau tidak diminta untuk berpartisipasi, masyarakat tentu sangat rela nantinya apapun diberikan kepada negara, bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, adik-adik, sangat penting sekali etika dalam urusan publik. Nilai-nilai, moral, etik, merupakan penuntun perilaku etika publik. Penuntun perilaku kita yang paling mendasar di dalam menentukan perumusan kebijakan maupun pola tindakan yang ada di organisasi ketika kita melaksanakan kebijakan publik, ketika kita memang berperan sebagai PNS, memiliki kedudukan sebagai PNS. Nah, nilai-nilai yang menuntun tadi, etika publik tadi, agar dipedomani dan diimplementasikan oleh PNS, maka dirumuskan secara eksplisit ya, yang disebut dengan kode etik ASN atau kode etik PNS. Nah, untuk melaksanakannya itu, untuk mengimplementasikan kode etik berdasar nilai-nilai etika publik ini adalah agar apa? Agar tujuannya tercapai, tujuan bangsa dan negara kita, tujuan provinsi kita jadi juara, tujuan Indonesia maju. Di awal Pak Ridwan Kamil tadi, Indonesia kita akan menjadi negara terbesar 3 di dunia 2045 gitu. Nah, oleh karena itu pentingnya etika dalam urusan publik. Nah, di dalam melakukan urusan publik, maka adik-adik ada 2 hal yang perlu diwaspadai, 2 hal yang perlu menjadi refleksi kita, selalu dilihat ke dalam kita dan keluar. Yang pertama adalah kita waspada profesional, artinya kepada pekerjaan kita, kepada tugas pokok kita. Ya. Jadi menaati kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan
yang terkait dengan kedudukan kita sebagai aparatur, sebagai PNS. Ini adalah waspada secara profesional. Waspada secara spiritual bahwa tadi adik-adik, segala perbuatan, perilaku adik-adik itu di dalam melaksanakan kebijakan publik dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Maka perlu menerapkan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, ya, sikap sederhana, berkeadilan, dan sebagainya. Maka nilai-nilai ini dan juga aturan-aturan dasar yang mendasari perilaku kita ini ditulis secara eksplisit yang disebut dengan kode etik. Nah, pegawai negeri harus memahami dan memiliki filsafat moral dan aktivitas moral, artinya aktualisasinya. Jadi adik-adik punya pemahaman, punya penghayatan, penilaian terhadap perilaku, terhadap moral, terhadap etika. Kemudian ditunjukkan di dalam aktualisasi melaksanakan kebijakan publik, melakukan pelayanan publik. Nah, hal yang dibutuhkan tadi, adik-adik paham betul, udah paham, adik-adik mampu menganalisa, mengidentifikasi, menganalisa, menimbang-nimbang, menilai, kemudian melakukan yang terbaik etikanya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ini ada kode etik ASN. Yang tadi nilai-nilai dasar tadi dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk kode etik. Yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, jujur itu keren, adik-adik ya. Jujur itu jempol. Pada pandemi ini yang terkena COVID, orang jujur itu dia menyatakan memang dirinya terpapar positif COVID. Jujur itu bukan aib. Jujur lebih baik. Karena menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Kalau terpapar COVID nggak jujur, bisa-bisa tahu-tahu menulari kepada keluarga dan tetangga. Jadi PNS harus melaksanakan tugas dengan jujur. Kedua, dengan bertanggung jawab. Karena segala tindakan, segala kebijakan yang diambil itu semua dipertanggungjawabkan dan sesuai aturan. Berikutnya adalah adik-adik, kode etik ASN melaksanakan tugas dengan cermat, hati-hati, cermat, ya. Disiplin, cermat, disiplin, bertanggung jawab, tidak korupsi, anti korupsi, itu adalah berintegritas tinggi, adik-adik. Disebutnya berintegritas. Melayani kepada pelanggan, melayani masyarakat pengguna, instansi kita berikan pelayanan. Tadi kualitas pelayanan. Perusahaan besar, organisasi menjadi besar, paling utama adalah kualitas pelayanan. Maka dari itu, kode etik ASN ini melayani dengan sikap hormat. Orang Jepang begitu majunya, tetapi sangat-sangat memegang teguh adat istiadat negaranya dengan sikap hormat sampai membungkuk-bungkuk begini nih. Nah, kita para milenial, bahasanya kalau adik-adik dengar, ya,
Masyarakat bilang katanya kalau di angkutan umum tuh bahasa Sunda nage kasar gitu. Jangan terjadi, adik-adik nanti harus tahu, harus bisa memilih kata-kata yang sopan, kata-kata yang mengenakkan, yang menghormati. Jangan sampai adik-adik ketika ada tamu, Bapak mau ketemu siapa? Bapak dari mana? Bapak ngapain? Ada keperluan apa? Dengan ketus. Tetapi tidak begitu. Saya meyakini adik-adik tidak akan begitu. Adik-adik akan melayani semua pelanggan, semua tamu, semua masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah melalui instansi. Adik-adik melayaninya dengan sopan. Karena tadi kualitas pelayanan dimulai dari depan, dari front office sampai dengan ke belakang, sampai dengan pimpinan. Orang kalau di front office saja sudah tidak sopan melayaninya, tamunya nggak akan datang lagi. Kalau di dunia bisnis apalagi. Kemudian tanpa tekanan. Jadi melayani dengan ikhlas. Tanpa ada tekanan. Begitu juga dalam melaksanakan tugas adik-adik harus sesuai perintah atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Jangan sampai menggunakan kekayaan dan barang milik negara ini secara sembrono. Merasa punyanya sendiri. Tapi saya yakin adik-adik sekarang tidak akan berbuat begitu nanti ketika sudah menjadi PNS. Nah, jangan sampai nanti komputer dibawa ke rumah, dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, melaksanakan tugas, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Wah, karena di rumahnya akan ada hajatan atau bikin panitia, komputernya dibawa pulang. Nah, itu konflik kepentingan. Nggak boleh begitu. Menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara. Melaksanakan tugas, salah satunya memberikan informasi itu secara benar, transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, tidak menyesatkan. Ya. Oke, adik-adik, ini adalah kode etik. Masih ada lagi nih. Menyalahgunakan informasi. Bagus, harus dihindari. ASN harus memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas. Ya, jangan sampai sedikit pun korupsi. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya tentang kedisiplinan pegawai. Sudah banyak kasus tuh adik-adik yang dihukum karena pelanggaran disiplin. Nah, semua kode etik tadi nilai dasarnya adalah nilai dasar etika publik. Yang pertama memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Maka etika tadi bukan sekedar dari adat istiadat, tetapi nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila. Lebih-lebih adalah dari agama. Yang kedua adalah setia dan taat. Setia untuk mempertahankan UUD, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Bersikap jujur
bersikap adil, ya, berdasarkan prinsip keadilan dan tidak diskriminatif, ya, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, jangan terganggu, terprovokasi, ya, oleh hal-hal yang ada di medsos, opini-opini yang tidak benar, ya. Jangan sampai terbawa arus, terprovokasi. Jadi perlu ada komitmen memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Komitmen. Kemudian harus bertanggung jawab. Kompeten. Layanannya prima. Mantap, pelayanan prima. Jadi kepada pengguna jasa, ya, harus secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan berdaya guna, serta santun dan mengutamakan kualitas tinggi. Nah, itu nilai-nilai dasar etika. Oke, adik-adik yang berbahagia, nilai-nilai dasar etika publik ini selain mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, kerjasama, berhasil guna, dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan efektif, etika publik juga mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat itu, kekuasaan adik-adik nanti di PNS itu dibatasi dengan norma etika tadi maupun norma hukum. Di sini etika publik juga mengharuskan agar setiap kekuasaan itu dipergunakan dengan tanggung jawab sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Tanggung jawabnya adalah arsiparis, kewenangannya apa, tanggung jawabnya apa saja, sesuaikan. Kewenangannya menjadi guru, apa saja tanggung jawabnya. Nah, di balik kewenangan itu kan punya kekuasaan, otoritas. Kalau guru otoritasnya adalah mengajar kepada peserta didiknya. Nah, tujuannya apa? Tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Komitmen kepada kesejahteraan warga serta kaidah-kaidah etis lainnya. Mengapa demikian? Karena adik-adik, nah itulah kalau tidak dijalankan kode etik ASN yang berlandaskan nilai-nilai dasar ASN tadi, ini akan terjadi konflik kepentingan dan pengaruhnya buruk. Misalnya aji mumpung membuat deal-deal pribadi. Iya Bu, saya bantu, tapi begini syaratnya. Nah, ada deal-deal tertentu sehingga itu menimbulkan atau benih-benih gratifikasi, benih-benih korupsi. Jauhi itu adik-adik. Nah, menerima suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, ya, karena sebagai PNS, udahlah saya urusin saja. Di kantor ini gampang kok, gampang. Nah, menjanjikan, mempengaruhi, ya, menyalahgunakan pengaruh pribadi untuk kepentingan pribadi. Itu tidak benar, itu pengaruh buruk dari konflik kepentingan. Jadi ada kepentingan dari diri sendiri, ini tidak baik. Nanti disebutnya mendua, kan gitu. Miliki loyalitas ganda. Outside employment, moonlighting. Ya. Jadi bagaimana tindakan yang harus dihindari dari pengaruh konflik kepentingan tadi, adik-adik? Kita kembali lagi harus waspada. Ya.
waspada terhadap profesi kita, waspada kepada agama kita. Oleh karena itu, adik-adik harus tahu, belajar atau menggali sumber-sumber kode etik itu di mana. Nah, sumber kode etik diantaranya adik-adik adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di pasal 69 itu sangat jelas. Ya, moralitas, tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Di pasal 66 masih di undang-undang itu juga mengatur tentang sumpah jabatan PNS. Jadi PNS berjanji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, salah satunya itu sumpah dan janji PNS. Ini peraturannya dari tahun 75, PP nomor 21. Ya. Tapi dimuat di pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Berarti sumpah dan janji ini benar-benar harus dipatuhi. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Ini ada 17 kewajiban dan 15 larangan. Silahkan adik-adik explore. Cari itu adik-adik. Cari, baca, resapi, hayati benar-benar. Oh, nanti saya kalau sudah jadi PNS akan meninggalkan atau menghindari 15 larangan ini, ya Allah, berikanlah kekuatan, gitu ya. Berikanlah kekuatan, keteguhan untuk menjalankan 17 kewajiban. Janji pada diri sendiri. Ada PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Isinya apa? Silahkan explore adik-adik. Sekarang sudah zaman canggih ya. Ada juga PP 21 ya. Ada PP 30 tahun 80 tentang disiplin PNS. Di sana ada 26 kewajiban. Wow, 26 kewajibannya. Larangannya adalah 18. Juga sumpah jabatan PNS untuk Angkatan Perang Pujon Baheula tahun 59. Nah, adik-adik, sumber kode etik ini dari peraturan perundang-undangan silahkan nanti explore ya. Nah, bukan hanya di negara kita adik-adik, tetapi di negara yang sudah maju dan besar pun ada sumber kode etik yang menjadi pedoman bertindak melayani masyarakatnya. Di Amerika itu dikenal dengan American Society for Public Administration, menyebutkan 9 asas sebagai sumber kode etik administrasi publik. Nah, ASPA di Amerika sebagai sumber kode etik. Implikasinya, adik-adik, dalam pelayanan publik, kode etik tadi sekedar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit. Tertulis begitu. Tetapi yang diinginkan oleh mata pelatihan etika publik itu bukan yang tertulisnya. Tetapi bagaimana ada adik-adik ini bisa melaksanakannya dalam bentuk perilaku nyata. Oleh karena itu, niatkan yang baik, ya adik-adik sudah mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari keluarga sejak lahir, sekolah, dewasa, bahkan sekarang sudah ada yang menikah, ada yang belum, banyak yang belum ya, sudah menjadi CPNS. Ya. Niatkan yang baik. Apa yang akan kau berikan kepada ibu pertiwimu? Nah, begitu. Nah, jadi ini tergantung niat baik, sentuhan moral yang ada pada diri adik-adik.
Makanya adik-adik, sekali lagi, saya sentuh apa yang hendak kau berikan kepada ibu pertiwimu, kepada ibumu. Paham idealisme etik mengatakan pada dasarnya setiap manusia itu adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Begitu. Oleh karena itu, ayo bertindak. Mari bergerak ya. Siap? Siap. Mantap. Untuk memantapkan lagi, adik-adik, mari kita analisis nilai-nilai etika publik dari kasus-kasus aktualisasi pejabat sipil negara berikut ini. Nah, 1. Pemanfaatan sumber daya publik. Di sini adik-adik ya, ini ada mobil dinas yang dipakai mudik untuk kepentingan sendiri. Menurut adik-adik bagaimana pendapat adik-adik? Ini link YouTube-nya. Ya, link YouTube-nya ini silahkan nanti adik-adik lihat sendiri ya, link YouTube-nya ini benar atau enggak sih ini? Nah, gitu ya. Kemudian absensi sidik jari sejumlah PNS di lingkungan Pemprov ya, NTB ini mah. Tapi ini sumbernya dari modul. Katanya 1 bulan penuh ke depan itu sudah ditandatangani. Bagus atau tidak? Silahkan timbang-timbang. Apakah saya akan melakukan seperti itu? Benar atau salah itu? Untuk di Jawa Barat adik-adik dulu pakai absensi sidik jari, sekarang sudah pakai KIMUP. Nah, lebih canggih lagi sekarang dengan GPS-nya juga dilengkapi di dalam aplikasi KIMUP ini. Ini semua untuk adik-adik agar para PNS di lingkungan Pemprov ini beretika lebih baik, yaitu berdisiplin, ya, tanggung jawab. Bagaimana adik-adik? Siap dengan KIMUP? Oke, terima kasih kesiapannya ya. Nah, silakan timbang-timbang. Nah, saat ini adik-adik juga sedang ada penerimaan tenaga honorer. Silahkan nih explore ya. Nanti lihat di YouTube ini channelnya. Apakah ada konflik kepentingan atau tidak di sana? Coba nanti saya minta laporannya. Adik-adik lihat video apa saja, hasil analisisnya seperti apa. Ya. Berikutnya adalah pemberian hadiah cenderamata. Silahkan explore ini juga. Silahkan analisis benar atau tidak perilaku seperti itu. Ya. Nah, berikan alasan. Ada juga pelantikan wali kota di penjara. Nah, di dalam penjara, wali kota ini tetap dilantik. Apakah sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak? Silahkan adik-adik eksplor sendiri. Nanti analisisnya tuliskan. Nanti laporkan. Ya. Berikutnya ada whistleblower. Orang yang membocorkan informasi. Nah, ini kadang-kadang bermanfaat bagi penyelidikan di dunia kepolisian ya. Dari satu orang, informasi itu bisa dikembangkan, akhirnya merembet kepada orang-orang yang tersangkut dengan kasus tersebut. Sila identifikasi bagaimana seorang whistleblower ini punya peranan. Ya. Itu adalah contoh-contoh kasus yang ada yang pernah ada gitu, dari lingkungan masyarakat kita dan sudah diupload di YouTube begitu. Artinya sudah menjadi konsumsi publik dan itu harus dihindari begitu. Tetapi adik-adik perlu menganalisis mengapa bisa terjadi begitu. Seperti ini, apakah ini bagus atau tidak? Silahkan nih, ada kasus pengunduran diri pejabat publik sudah 14 tahun mengabdi, tiba-tiba mengundurkan diri dari PNS sementara
sebagian besar orang ingin menjadi PNS. Ada apakah gerangan? Nah, coba buka link YouTube-nya ini. Nah, ya. Analisa mengapa ini seorang PNS sudah 14 tahun lebih memilih mengundurkan diri. Apakah ada kasus atau tindak pidana atau tidak? Silahkan dianalisis. Nah, kasus-kasus yang melanggar disiplin pegawai, PP 53 tahun 2010, ini sudah sangat jelas hukumannya. Ya. Adik-adik kalau baca peraturannya, nanti silakan ya explore PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Nah, ini ya. Sebagai konsistensi dalam pembinaannya, Pemkat Pati telah menjatuhkan sanksi berat terhadap PNS dan 2 lainnya dipecat dari kedinasannya. Pemecatan terhadap 2 orang PNS ini karena melakukan indisipliner seperti yang diatur dalam PP nomor 53 2010 tentang disiplin PNS. Tindakan tegas untuk menjatuhkan sanksi berat kepada ke-6 PNS tersebut karena sudah berkali-kali pemeriksaan. Tak hanya itu, yang bersangkutan memenuhi unsur melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan dalam PP nomor 53 2010 tentang disiplin PNS maupun Undang-Undang nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, itulah sudah kena. Kemudian juga perbuatan tercela. Nah, mencemarkan nama baik seorang PNS Luwu Utara nih, sebagai bandar narkoba di Palopo sana. Kemudian ditangkap tuh. Kemudian juga PNS dari Satpol PP lagi juga ditangkap. Silakan searching adik-adik. Sekarang banyak lagi perbuatan tercela, pencemaran nama baik dan sebagainya, ujaran kebencian di medsos. Semua itu apakah bagus atau tidak? Harus bisa merefleksikan, bisa menganalisis. Kemudian ini ada siapa nih ya? Oh ya, Helmi Yahya dan Sandiaga Uno ngobrol. Nah, di dalam obrolannya ini, adik-adik coba cermati. Adakah tentang integritas di dalamnya? Silahkan nanti link YouTube-nya ini, adik-adik. Kemudian di akhir adik-adik ini masih ada penegak hukum yang jujur. Selain Bribka Seladi, masih ada beberapa sosok polisi yang dianggap menjadi panutan karena kejujuran dan sikapnya. Mereka tidak hanya tegas, tapi juga rendah hati. Berikut kami akan ajak Anda mengingat sebagian di antara sosok-sosok tersebut. Salah satu polisi yang masih dikenang atas kejujurannya adalah mantan Kepala Polri, Jenderal Hugeng Imam Santoso. Jenderal Hugeng menerima 15 penghargaan selama menjabat. Jenderal Hugeng diberhentikan karena berupaya membongkar kasus penyelundupan mobil mewah oleh konglomerat Robi Cahyadi. Kasus yang merugikan negara 2,1 miliar rupiah ini diduga melibatkan keluarga cendana. Dan tak berhenti di situ. Setelah tak menjabat Kepala Polri pun, Hugeng menolak tawaran menjadi duta besar di Belgia. Polisi panutan kedua adalah Irjen Ursinus Medelu. Direktur Lalu Lintas Mabes Polri, Angkatan Kepolisian 1965 hingga 1972 ini adalah anak buah Jenderal Hugeng. Pada 1972 ia ditunjuk menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Saat itulah Irjen Ursinus menolak upeti 1.000 liter minyak. Ursinus membenahi sistem surat tilang yang dikenal sebagai Bapak Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB. Ursinus juga dikenang sebagai jenderal yang tak mampu menguliahkan anak-anaknya karena kekurangan biaya. Yang ketiga, Mayor Miran. Namanya tidak asing lagi bagi warga Kota Malang yang lahir pada era 1960 sampai 1980-an. Menjadi polisi sejak 1 Juli 1964, Miran menutup karirnya saat berpangkat mayor. Setelah bertugas, ia memilih menjadi kepala keamanan di supermarket di kawasan Blimbing, Malang. Yang satu ini menjadi viral pada 2012, seorang polisi menilang istrinya. Kisahnya diangkat dari kejadian nyata yang dilakoni Aibtu Jailani, anggota Satlantas Kepolisian Resor Gresik.
ini pernah meraih penghargaan dari Polda Jawa Timur berkat kredit poin jumlah surat tilang terbanyak mencapai 2.400 surat tilang selama setahun. Artinya setiap hari Jailani rata-rata menilang 6 hingga 8 pelanggar aturan lalu lintas. Ia bahkan menilang istrinya pada bulan Maret 2012 lalu saat sang istri nekat melewati jalur Car Free Day. Tim Liputan. Ya, adik-adik, itulah penegak hukum yang masih sangat jujur, dan itu sebagai teladan bagi kita. Adik-adik sebagai PNS harus bisa, mau dan mampu untuk menganalisis, untuk merefleksikan perilaku-perilaku mana yang baik, yang buruk, yang benar atau yang salah, dapat menilai dan dapat menentukan untuk dilakukan etika tadi, bertindak sesuai dengan etika yang telah tadi saya jelaskan, sehingga adik-adik dapat mencapai menjadi PNS yang juara, begitu. Oleh karena itu, sebagai latihannya, adik-adik silahkan analisis, menghayati tentang materi etika publik ini. Silahkan tuliskan tugas pokok adik-adik di instansi, tugasnya apa saja di sini. Kemudian perilaku nyata implementasi kode etik sesuai dengan etika publik, penerapan dalam tugasnya. Ya, jadi ini penerapannya, perilakunya. Kemudian adik-adik juga menyebutkan di sini mengidentifikasi atau analisis perilaku buruk akibat konflik kepentingan yang harus dihindari tadi. Kemudian tindakan nyata untuk menghindarinya seperti apa. Nah, ini yang tugas individu, ini nanti disatukan di dalam learning journal begitu. Untuk mata pelatihan etika publik adik-adik. Demikian adik-adik yang saya hormati, saya banggakan, ya. Selamat belajar, selamat beraktualisasi agar adik-adik menjadi PNS yang berkualitas tinggi sehingga mendukung visi Provinsi Jawa Barat menjadi Jawa Barat juara. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, yang penting mari melayani sepenuh hati, dan adik-adik tetap berhati-hati dan tidak sesuka hati. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.